Maka dalam hijrah kita jangan berbicara masa silam. Hijrah itu berbicara saat ini dan ke depan. Kita semuanya punya masa silam. Yang lebih penting adalah sampai kapan kau akan berubah. Masya Allah. HiPod Hijrah TV Podcast, Go to Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la khawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat yang mulia ini sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Dan kalau kita menghitung nikmat Allah sangatlah banyak dan kita tidak akan pernah mampu menghitungnya. Dan alhamdulillah pada hari ini ana diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihadiri seorang guru ya yang insyaallah pemirsa Hijrah TV sudah mengenal beliau di stasiun-stasiun televisi. Beliau merupakan pembina juga di UFI TV dan pembina di Ami Nurbait Channel ya. Dan tidak lain beliau adalah Ustadz Gurunda Ami Nurbait Hafizullah Ta'ala yang beliau berasal dari Yogyakarta. Masya Allah, ini nikmat yang luar biasa. Dan semoga dengan nikmat yang Allah berikan pada kita hari ini, jangan sia-siakan. Sungguh-sungguh saksikan podcast kita pada saat insya Allah akan kita mulai sebentar lagi. Semoga Allah mudahkan. Langsung saja, Anda terus terang aja tidak sabar ingin banyak-banyak bertanya mengenai perkara agama dengan beliau. Apalagi diberikan nikmat oleh Allah secara langsung dapat berhadapan seperti ini. Masya Allah. Bersyukur sekali atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Ustaz. Ahlan wa Masya Allah. Bi khairin alhamdulillah. Gimana kabar Ustaz? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Allah ya fadlukum ya rakum. Masya Allah. Alhamdulillah. Gimana perjalanan setelah dari Yogyakarta ke Lampung Ustaz? Alhamdulillah lancar. Pesawatnya nggak macet ya. Nggak macet ya? Sudah menikmati masakan Lampung ya Ustaz? Alhamdulillah. Apa asli masakan sini? Asal sini namanya seruit Ustaz. Oh, belum. Sambal seruit belum ya? Belum. Insya Allah nanti setelah ini kita coba cari sambal seruitnya Ustaz. Sambal seruit ya? Sambal seruit, ciri khas masakan Lampung. Siap. Ya. Tapi jangan pedes-pedes ya. Masya Allah. Orang Jogja nggak suka pedes. Oh iya benar. Masya Allah. Ustaz, Ana sering sekali menyaksikan tausiah antum di channel TV, UFI TV dan sebagainya di Ami Nurbait Channel ya. Sering tausiah yang diadakan berbagai daerah. Dan ada satu kalimat yang sampai sekarang masih teringat ya. Sebenarnya banyak kalimat, cuman ini kayak sepertinya spesial. Yang antum ucapkan, setiap muslim itu berhak paham akan agamanya, tidak mengenal latar belakangnya, sukunya, rasnya. Betul. Jadi berhak memiliki ilmu agama, maka jangan sia-siakan kehidupan ini. Jangan pernah merasa terlambat untuk belajar ilmu agama. Betul. Nah, terutama bagi orang-orang yang berhijrah ini Ustaz, yang tadinya mungkin latar belakangnya bukan pendidikan agama Islam, mungkin lingkungan yang kurang baik, tapi alhamdulillah Allah berikan hidayah sehingga memiliki keinginan untuk hijrah. Nah, yang ingin Anda tanyakan ini Ustaz, apa makna hijrah dalam Islam ini Ustaz? Masya Allah. Ini pertanyaan berat sekali. Karena menyangkut brandnya ini. Brand TV-nya. Hijrah TV. Masya Allah. Jadi ini kalau salah jawab, nanti brandnya bisa turun nilainya. Masya Allah. Taib. Mungkin saya perlu garis bawahi dulu dari pertanyaan yang disampaikan oleh Mas Zaki ya. Iya. Berkaitan dengan setiap muslim berhak untuk memahami agamanya tanpa memandang suku, kemudian asal usul dan seterusnya. Iya. Sebab Islam diturunkan oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin. Iya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Iya. Dan setiap manusia itu punya latar belakang. Kalau tadi disebut latar belakang tidak pernah belajar agama, latar belakang dari ilmu umum. Iya. Atau latar belakang dia sama sekali tidak pernah mengenyam pendidikan dinia agama sama sekali. Sebenarnya latar belakang yang kita miliki yang saat ini ada di masyarakat kita tidak lebih parah dibandingkan latar belakang para sahabat. Masya Allah. Sebab latar belakang para sahabat mereka juga buta agama. Masya Allah. Mereka musyrikun.
Iya. yang menyembah berhala seperti yang kita tahu dalam sejarah. Sehingga yang lebih penting untuk diperhatikan bukan melihat latar belakang. Wahyu ini andaikan diturunkan oleh Allah ke gunung, maka gunung itu akan meleleh, akan meledak. Khasyian mutasaddian min khasyatillah. Dia akan khusyuk dan tunduk disebabkan karena takut kepada Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan itu dalam Al-Qur'an. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khasyian mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsal nadribuha linnas. Andaikan aku turunkan Al-Qur'an ini ke gunung, kau akan lihat gunung itu meleleh karena takut kepada Allah. Jadi lebih keras mana sih batu dengan hati manusia? Secara fisik kan lebih keras batu. Kalau sekeras gunung saja bisa meleleh karena Al-Quran, maka tentu hati manusia punya kesempatan yang lebih besar. Masya Allah. Sehingga tidak ada istilah terlambat untuk hijrah. Saya sudah tenggelam dengan aneka maksiat. Saya sudah terlalu jauh jadi orang yang sesat. Tidak ada istilah seperti itu. Siapapun Anda, dari manapun posisi Anda, statnya meskipun Anda minus jauh ya, bukan cuma orang awam lagi, bahkan sebagai penentang kebenaran, semuanya punya peluang yang sama untuk hijrah. Semua punya peluang yang sama. Para sahabat yang dulunya adalah penentang Rasulullah SAW, begitu mereka masuk Islam menjadi pahlawan-pahlawan dalam agama ini, pahlawan-pahlawan bagi umat ini, orang-orang hebat ya. Maka dalam hijrah kita jangan berbicara masa silam. Hijrah itu berbicara saat ini dan ke depan. Kita semuanya punya masa silam. Yang lebih penting adalah sampai kapan kau akan berubah. Masya Allah. Untuk menjadi lebih baik. Dan takwa itu nggak ada ujung. Dan kita selalu berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa dimanapun posisi kita. Masya Allah. Baik, selanjutnya berkaitan dengan makna hijrah. Kalau hijrah secara spesifik dalam arti amal hijrah, itu hanya berlaku bagi mereka yang meninggalkan kampung halamannya dalam rangka untuk mendatangi Nabi SAW ke kota Madinah, lalu belajar agama di situ dan kemudian bersama-sama Rasulullah SAW memperjuangkan Islam. Nah, setelah Mekah ditaklukkan, sehingga negeri-negeri yang lain, kampung-kampung yang lain mereka juga ikut masuk Islam. Setelah Fathu Mekah, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kau akan lihat masyarakat mereka masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Begitu Mekah ditaklukkan, maka sudah tidak ada lagi amal hijrah yang bentuknya seperti ini. Meninggalkan kampung halamannya menuju Madinah. Karena Mekah sudah jadi negara muslim, sudah menjadi wilayah muslim. Karena itu setelah Fathu Mekah, Nabi SAW mengatakan, La hijrata ba'dal fathi, walakin jihadun wa niyah. Tidak ada hijrah setelah Fathu Mekah, namun yang ada adalah amal jihad dan niyah. Nah, sehingga pasca Mekah ditaklukkan, Jazirah Arab menjadi Jazirah Muslim, dan tidak ada lagi amal seperti ini. Namun bukan berarti bahwasanya generasi setelahnya sudah tidak punya kesempatan untuk amal hijrah. Karena hijrah dalam makna yang lebih luas, didefinisikan oleh Nabi SAW, cakupannya lebih luas. Dalam makna yang lebih luas, hijrah dipahami sebagai semua tindakan meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW bersabda, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Muhajir yang sejatinya adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Sehingga kalau kita gunakan makna hijrah dengan arti yang lebih luas ini, maka kita bisa simpulkan bahwa kesempatan untuk mendapatkan pahala hijrah terbuka bagi siapapun di antara umat Muhammad SAW, apapun latar belakangnya, dimanapun dia berada, ya, meskipun dia berada di negeri muslim, maka hijrahnya tidak pindah lokasi, tidak pindah tempat, tapi meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, wallahu a'lam. Masya Allah. Kemudian Ustaz,
Ustaz tadi menceritakan tentang Fatu Mekah, kemudian beberapa tentang kisah sirah Nabi ketika berada di Mekah. Nah, kemudian untuk alasan Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya hijrah dari Mekah ke Madinah, alasan utamanya apa ya Ustaz? Alasan utamanya mereka harus hijrah karena itu perintah Allah. Sehingga hijrah ketika itu hukumnya wajib bagi mereka yang tidak bisa mengamalkan syariat Islam. Sehingga mereka terkekang, tidak boleh sholat, tidak boleh ibadah. Maka mereka akan banyak meninggalkan perintah Allah kalau mereka nggak hijrah. Dan inna ardullahi wasi'ah, bumi Allah itu luas. Sehingga mereka diperintahkan untuk hijrah. Tayyib. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wasa'a. Siapa yang berhijrah di jalan Allah, maka dia akan jumpai di muka bumi ini kelonggaran ya, dan keluasan dalam urusan harta. Ya. Karena itu tidak perlu khawatir ketika kalian tinggalkan sebagian harta kalian di Mekah, kemudian kalian pindah ke Madinah, akan Allah gantikan dengan yang lain. Mudah bagi Allah Ta'ala. Nabi SAW sudah hijrah, maka sahabat harus ikut beliau. Sebagai konsekuensi ingin mengikuti Rasulullah SAW. Kecuali bagi mereka ilal mustadhafin, orang-orang yang lemah, yang mereka tidak bisa melakukan perjalanan menuju Madinah dalam rangka berhijrah. Nah, Masya Allah. Berarti memang para sahabat ketika mereka berani meninggalkan rumah mereka, harta mereka menuju Madinah, hati mereka sudah mantap dengan Islam. Ya, betul sekali. Nah, bicara tentang kemantapan dalam Islam ini, Ustaz. Ketika misalnya kita sebagai seorang awam, mungkin ada beberapa hamba Allah yang masih ragu-ragu, belum mantap hijrahnya ini, Ustaz. Mungkin dikarenakan faktor ekonomi alasannya, mungkin alasannya masih ada anak yang masih diurusi, berbagai macam alasan. Ada yang mengatakan bahwa belum mantap hijrah kalau belum pensiun dan sebagainya. Masya Allah. Subhanallah. Nah, ini bagaimana Ustaz? Kiat-kiat agar kita sebagai hamba Allah mantap untuk hijrah ini Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Sebenarnya kata kuncinya ada pada iman. Karena iman itulah yang mengendalikan. Dengan ideologi, orang akan mengikuti arus kehidupan sesuai dengan ideologinya. Dengan ideologi dia memilih, dengan ideologi dia bertindak, dengan ideologi dia mengambil sikap. Maka seorang mukmin ketika dia memiliki iman, muncul keberanian. Karena saya yakin hidup tidak sekali. Akan ada kehidupan yang kedua, di mana dalam kehidupan yang kedua kita akan dihisab. Dalam kehidupan yang kedua kita akan menjalani aneka perjalanan yang panjang. Sehingga orang dalam posisi ini kalau dia memiliki harta yang haram, harta yang bermasalah, nanti dia akan menghadapi hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan ideologi seperti ini akan membuat orang itu semakin yakin, dan semakin mantap dengan hijrahnya. Kalaupun ada resiko di dunia, dengan dia bandingkan ancaman resiko di akhirat, tidak ada apa-apanya. Maka dia akan semakin waspada, semakin hati-hati, karena dia tahu hidup tidak sekali. Karena itulah pendidikan yang diberikan oleh Al-Quran agar kaum muslimin lebih siap untuk hijrah, Allah tanamkan akidah dulu selama 13 tahun. Sebelum Allah turunkan ayat yang berbicara masalah hukum. Sebab yang namanya akidah itu pondasi. Kalau pondasinya sudah kuat, akidahnya sudah kuat, insya Allah akan mudah mengikuti aturan. Makanya kami sarankan kepada teman-teman, jangan pernah berhenti belajar akidah. Selalu pepet terus ya. Kajian seputar masalah tauhid dan akidah. Itu pondasi, dan pondasi tidak boleh keropos. Anda kalau bangun rumah, bagian atas, kalaupun rusak, gak ngerusak pondasi. Tapi kalau pondasi rusak, bisa berbahaya bagi atasnya. Ada orang memperbaiki atas, tapi pondasinya nggak diperbaiki. Nah, itu bisa jadi gampang roboh. Sehingga dia kelihatan rajin ibadah, rajin puasa, rajin sholat, itu memperbaiki atas ya. Tapi akidahnya nggak kuat. Bisa jadi ya nggak sabar. Dia mungkin rajin sholat tahajud,
tapi masih praktek ribawi tanpa ada perasaan merasa bersalah. Kadang dia rajin puasa tapi masih suka sogok. Iya. Sangat mungkin terjadi. Iya, benar, Ustaz. Ada orang yang dia rajin ibadah tapi harta haram numpuk. Iya. Bahkan dia punya anggapan tidak jadi masalah, yang penting pokoknya rajin ibadah. Iya. Dan itu anggapan yang berbahaya. Dia merugikan orang lain. Di saat yang sama dia merasa dirinya dalam posisi aman. Padahal nanti di akhirat hanya ada dua kemungkinan, yang halal dihisab, yang haram diadab. Masya Allah. Masya Allah. Ini salah satu tips yang sangat bermanfaat, Ustaz. Semoga ini terutama buat Anda sendiri ini yang bertanya ini, Masya Allah, subhanallah. Kan mungkin ini salah satu hal perkara yang Anda rasakan. Mudah-mudahan ini mewakili hamba-hamba Allah yang lain juga, ya, Ustaz. Nah, termasuk Anda sendiri, Allah memberikan hidayah bukan sejak dari kecil tapi sudah dewasa lah ya, sudah umur 30-an baru Allah berikan hidayah agar mau sholat, agar mau ini gitu. Tapi alhamdulillah Allah berikan hidayah sehingga kita mau mengenal agama, dan alhamdulillah rasa syukur yang paling besar adalah ketika kita dikenalkan dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, yang jadi pertanyaan yang sangat penting bagi Anda ini, Ustaz, kiat-kiat apa saja agar hijrah kita ini kokoh, Ustaz? Tipsnya, karena Anda dapati sebagian kawan-kawan, ikhwan-ikhwan kita yang tadinya beliau semangat untuk menuntut ilmu, kemudian futur sudah nggak muncul-muncul lagi di kajian, Masya Allah. Dikunjungi berbagai macam alasan, dan dari kisah-kisah ini menjadi kekhawatiran sendiri. Dia yang sudah lama ngaji aja bisa seperti ini, apalagi saya yang baru gitu. Bisa saya bisa lebih bahaya lagi, khawatir, rasa kekhawatirannya. Nah, bagaimana tipsnya ini, Ustaz? Semua punya peluang yang sama ya. Iya. Jadi yang namanya orang melakukan perjalanan, Iya. di depannya itu kan ada potensi kecelakaan, kepleset, atau nyemplung jurang, atau kecelakaan yang lain. Iya. Perumpamaan itu yang selalu tergambar pada kita Iya. pada saat kita melakukan perjalanan menuju hijrah, Iya. perjalanan menuju Allah, sehingga butuh banyak pengaman, Iya. kehati-hatian satu ya. Iya. Dan salah satu di antara faktor untuk menunjang kehati-hatian ini Iya. adalah tawakal kepada Allah. Maka iringi perjalanan ini dengan banyak berdoa. Sebab yang namanya rintangan hidup ini banyak sekali. Kalau bukan karena pertolongan Allah, seorang hamba tidak akan mampu bisa melakukannya. Satu. Yang kedua, kami sarankan bergabunglah dengan komunitas yang baik. Komunitas itu bisa saling menjaga. Iya. Iya. Anda melakukan perjalanan sendirian dengan rombongan, tentu suasananya berbeda. Iya. Wa innama ya'kuludz dzi'bu al-ghanam al-qasiyah. Iya. Dan yang namanya serigala itu ngejar kambing yang sendirian, yang lepas dari rombongan. Sehingga ketika ada orang yang dia selalu komitmen dengan komunitas orang baik, insya Allah hijrahnya lebih bisa terjaga. Karena di saat dia berusaha untuk komitmen dengan komunitas, saling bisa menguatkan. Maka ada pepatah Arab mengatakan, as-sahibu sahib. Yang namanya sahib, kawan dekat itu bisa menyeret. Sehingga pertahankan istiqomah kita dengan cara berusaha untuk bergabung dengan komunitas orang yang soleh. Insya Allah dengan cara itu kita bisa lebih bertahan dalam hal kebaikan. Jadi namanya futur itu, peluang futur terjadi pada siapapun. Terjadi pada kawan-kawan, juga terjadi pada saya. Peluang itu selalu akan ada. Ya, sehingga dengan komunitas nanti kita akan saling menguatkan. Maka forum kajian diselenggarakan. Salah satu di antara manfaatnya kembali ke komunitas orang-orang baik. Sebab kalau seperti ini bisa jadi ya mungkin dalam kajian bosen, yang disampaikan cuma itu terus. Itu umum, hal yang biasa. Komentar seperti itu umum. Lah gimana lagi? Karena tema yang disampaikan ke Ustadz sama semua. Di kota ini tema ini pernah disampaikan, di kota ini juga sama, di kota yang sebelah juga sama. Jadinya materi yang disampaikan kurang lebih sama. Apalagi ada online. Dia sudah nonton di YouTube. Kemarin sudah saya tonton di YouTube. Tapi ada manfaat yang penting selain itu, yaitu manfaat
kita berkumpul bareng orang-orang soleh, Masya menjaga keutuhan komunitas. Allah. Karena dengan cara itu peluang untuk terjadinya penyimpangan lebih kecil. Ya. Jadi bergabunglah dengan komunitas, insya Allah semoga bisa lebih bersabar ketika menghadapi ujian pada saat orang itu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallah. Barakallahu fikum. Masya Allah. Nah, ketika kita berusaha untuk kokoh di dalam hijrah, agar istiqomah di dalam hijrah kita, tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian-ujian, Ustaz. Berbagai macam ujian yang Allah berikan kepada seorang hambanya untuk menguji seberapa sungguh-sungguhnya hamba tersebut untuk hijrah tentunya. Nah, di banyak masyarakat, terutama mungkin di lingkungan ikhwan-ikhwan kita yang masih baru berhijrah atau yang sudah lama, bahkan ujian itu yang paling besar menurut mereka adalah pada keluarganya, Ustaz. Bahkan ada yang mengatakan dengan hijrah saya, bahkan orang tua saya ini tidak ridho dengan hijrah saya. Orang tua saya tidak ridho saya mempunyai komunitas orang-orang soleh yang berada di kajian. Orang tua saya ridho kalau seandainya saya punya komunitas orang-orang kontraktor misalnya, pengusaha dan kalau dalam perkara itu orang tua saya, tapi kalau berperkara ke masjid, ke ikut kajian, orang-orang berjenggot, celana cingkrang, apalagi orang tua saya sungguh sangat keras, tidak ridho sekali, justru ketakutan. Bahkan kata mereka, ini anak saya sudah mabuk agama. Masya Allah, subhanallah, Ustaz. Sampai diistilahkan mabuk agama. Nah, ini bagaimana secara Ustaz kiat-kiat kita ketika kita menghadapi salah satu ujian-ujian, salah satunya contohnya ujian seperti itu, Ustaz. Nah, jadi ujian itu sebenarnya bagian dari sunnatullah yang nggak mungkin bisa hilang dari hidup di bumi ini. Ya. Dan kita perlu menyadari. Kalau kita diuji, sebenarnya mereka juga diuji. Mereka dalam arti orang yang tidak mau hijrah. Jadi kita dalam posisi sedang berada di jalur istiqomah. Sementara mungkin ada sebagian keluarga kita yang tidak sependapat dengan kita. Mereka nggak suka dengan kita kan? Sebenarnya itu juga diuji mereka itu. Jadi perasaannya juga nggak nyaman. Kita merasa perasaan kita nggak nyaman, beliau juga perasaannya nggak nyaman. Sama-sama diuji sebenarnya. Masya Allah. Jadi sama-sama nggak nyaman perasaannya. Anakku kok jadi kayak gini, ibuku kok jadi kayak gini, misalnya ada perubahan ya. Istriku kok jadi kayak gini, suamiku jadi kayak gini. Dia itu nggak nyaman. Kita nggak nyaman, dia juga nggak nyaman. Subhanallah. Jadi sama-sama ini ujian batin. Sehingga kata kuncinya apa? Sabar mana antara kamu dengan dia? Subhanallah. Ini perang sabar. Makanya ujian itu adalah al-musabar, perang kesabaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan dalam Al-Quran, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbiru. Aku jadikan sebagian kalian sebagai sumber fitnah bagi yang lain. Atasbirun, sejauh mana kalian bisa bersabar. Semakin bisa sabar, makin berpeluang untuk menang. Kuncinya di situ. Sehingga Anda tidak perlu berkecil hati, kok kayak gini ya, kok kayak gini. Mereka juga punya perasaan yang sama. Cuman tinggal apakah Anda mau sabar atau tidak. Nah, ketika Anda di posisi sabar, bisa jadi dia yang ikut Anda. Ketika Anda nggak sabar, Anda balik lagi seperti semula. Maka bagi mereka yang hijrah, kalau menghadapi tantangan saudaranya, tantangan keluarganya, tantangan dari orang tuanya maupun anaknya maupun yang lainnya, pasangan hidupnya, mereka juga punya suasana batin yang sama. Tinggal apakah sanggup sabar atau tidak. Jadi perang sabar seperti ini Anda bertahan, insya Allah ya. Kalau terus bersabar, ada dua kemungkinan, dia akan ikut, atau kemungkinan yang kedua capek sendiri. Subhanallah. Dan tetap kita menjaga hubungan baik tentu saja ya. Menjaga hubungan baik sebab yang namanya ihsan kepada orang lain disyariatkan. Dan bagian dari prinsip kita, orang tua harus tetap kita jaga hubungan baiknya. Masya Allah, subhanallah. Jangan sampai kita seperti pendekar dari turun gunung, Ustaz ya. Baru pengenal sunnah, langsung apa istilahnya? Ngejas, mencak-mencak. Ya, Masya Allah. Jadi harus disikapi dengan baik. Betul sekali. Sebagaimana kita dulu mungkin seperti mereka, maka hargai dalam posisi seperti ini artinya tetap jaga hubungan baik dengan mereka. Masya Allah.
Baik. Masya Allah. Masya Allah. Ustadz, sebenarnya masih sangat banyak sekali nih Ustadz yang ingin Anda tanyakan Ustadz. Tapi qadarullah waktu antum dijadwalkan untuk mengisi kajian lagi di salah satu masjid di Kota Metro Lampung. Nah, untuk itu hanya di terakhir ini hanya ingin memberikan satu pertanyaan lagi Ustadz. Kiat sukses dalam menuntut ilmu nih Ustadz. Oh, itu panjang. Ya, itu panjang Ustadz. Jadi buku ulama sih bisa tebel. Mungkin kalau itu buku lama tebal, mungkin kiat sukses selama perjalanan antum menuntut ilmu yang antum dapati, salah satu yang membuat istiqomah kita semangat menuntut ilmu apa nih Ustaz? Ya, kembali kepada bagian prinsip yang perlu kita pahami. Iya. Kamu adalah hamba Allah yang punya kewajiban untuk menyembah penciptamu. Iya. Oleh karena itu kau harus tahu bagaimana cara kau menyembah penciptamu. Dan ketika orang itu diperintahkan untuk beribadah kepada penciptanya, ibadah ada aturannya. Salah satu latar belakang kenapa saya punya keinginan untuk belajar lebih serius dalam masalah agama, karena agar tidak bingung ketika menjalankan sholat, tidak bingung ketika menjalankan ibadah puasa, ketika menjalankan ibadah A, B, C. Sebab kalau orang nggak punya panduan, dia bingung. Dan ketika bingung, selalu bergantung kepada fatwa orang lain. Nah, ketika kita tidak paham sumbernya, akhirnya terus bertanya, bergantung kepada fatwa orang lain. Tapi ketika kita bisa mengetahui sumbernya, kita ambil sendiri dari sumbernya. Masya Allah. Ibaratnya seperti itu. Jadi, kalau bagi seorang pedagang gitu ya, ngambil di tengkulak atau ngambil di produsen. Bisa saja kita ngambil di tengkulak. Iya. Tapi kalau ngambil di produsen, untungnya lebih gede. Iya, lebih efisien ya. Lebih efisien. Ya, waktunya lebih cepat. Iya. Nah, ketika ya meskipun dalam derajat seperti ini semua manusia akan mengalaminya. Dia tidak tahu bagian tertentu dan dia harus tanya. Guru kami dulu Al-Ustadz Aris Munandar memberikan nasihat, kalau kamu punya masalah jangan gampang bertanya. Terus gimana? Silahkan cari sendiri. Nah, itu yang membuat saya termotivasi. Ada masalah A, masalah B, sebelum saya bertanya, saya cari sendiri jawaban masalah ini. Itu yang bisa saya lakukan. Jadi model belajar saya dari studi kasus. Baik kasus dalam masalah fikih ibadah, dalam masalah fikih muamalah maupun yang lain. Ada masalah A, masalah B, masalah C. Cari sendiri penjelasan lengkap yang disampaikan oleh para ulama. Sehingga tidak menggantungkan kepada gurunya, tidak gampang bertanya artinya. Ya meskipun dengan tetap belajar kepada beliau. Masya Allah. Terima kasih banyak ini Ustadz, yang sangat bermanfaat sekali apa yang Ustadz sampaikan ini. Soalnya cuma sedikit ini. Saya tidak bisa memberikan apapun. Mohon maaf ya, orang bodoh tidak bisa ngasih apa. Ya, mudah-mudahan dengan kebodohan kita selalu merasa bodoh, Allah berikan kita istiqomah terus belajar sampai akhir hayat. Amin. Semoga kita diwafatkan dalam keadaan kita sedang menuntut ilmu Ustadz. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Baik pemirsa Hijrah TV yang dirahmati Allah, Masya Allah. Untuk kata penutup ini bingung harus menutupnya pakai kata-kata apa. Karena saking bahagianya, saking bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan Allah pada hari ini. Dan yang paling utama adalah ingat bahwa hidup kita ini hanya sementara, dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tetap kokoh dalam hijrah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hypod Hijrah TV Podcast, Go to Sunnah.